Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kulasu Channel tentunya guys. Nah, kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang suatu penyakit yang mungkin ada salah satu di antara kita ataupun keluarga kita yang menderita penyakit tersebut. Nah, nama penyakit itu adalah ambeien atau wasir. Apa sih penyakit ambeien itu? Nah, bagi yang penasaran, yuk ikutin terus videonya sampai selesai ya guys. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo di subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari Kulasu Channel tentunya. Baiklah, kita mulai aja ke pengertian ambeien itu sendiri. Mungkin ada sebagian yang pernah mengalami sakit saat buang air besar, keluar darah, atau ada benjolan di bagian anus kita. Apakah itu termasuk ambeien? Nah, marilah kita bahas. Jadi ambeien itu adalah kondisi meradang atau bengkaknya pembuluh darah vena di sekitar anus. Kondisi ini juga sering terjadi atau sering disebut dengan hemoroid atau lebih dikenal dengan sebutan wasir kalau di lingkungan masyarakat ya guys. Nah, pembengkakan ini dapat muncul di antara atau di dalam rektum. Rektum itu bagian anus ya guys, yang itu saluran penghubung yang menghubungkan usus besar dengan anus atau di sekitar anus itu sendiri. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan karena mengejan terlalu sering dan dalam waktu yang lama saat buang air besar. Terkadang ini kondisi-kondisi tertentu, misalnya saat kita kurang asupan serat ya, misalnya seperti buah dan sayur, kemudian kurang minum air putih dan kurang aktivitas, sehingga tekstur ataupun bentuk tekstur dari feses kita atau maaf kata ya nya itu mengeras, sehingga saat buang air besar tidak lancar keluarnya. Nah, kondisi-kondisi tersebutlah yang sering menyebabkan kita mengejan. Mengejan itu penyebab utama yang sering terjadi pada pasien ambeien itu adalah seperti itu. Jadi mengedan, kondisi-kondisi tersebut yang menekan pembuluh darah pada bagian anus sehingga mengalami iritasi pada anus tersebut. Kemudian ambeien juga terbagi atas dua jenis ya. Yang pertama yaitu internal hemoroid, munculnya di dalam saluran rektum, tidak nyeri tapi bisa menyebabkan feses yang berdarah. Nah, ini terjadi di dalam bagian dalamnya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu external hemoroid, biasanya muncul di luar anus, terasa gatal atau nyeri dan terkadang bisa robek dan berdarah. Nah, ini yang sering kita lihat. Biasanya itu kalau untuk external hemoroid dia ada di luar bagian anus, bisa bentuknya tergantung grade-nya ya. Kalau untuk grade tertentu dia udah keluar dan udah berbentuk seperti bunga mawar kemerahan. Nah, kalau untuk yang penasaran nanti saya tampilkan gambarnya. Kemudian untuk grade-grade ke 1, 2 biasanya dia masih kecil, memang ada benjolan sedikit di maksudnya benjolan sedikit seperti ini ya. Kalau tidak diatasi dia bisa membesar dan akhirnya membentuk seperti bunga mawar yang bulat seperti itu ya guys. Nah, itu terasa sangat sakit sekali karena ujung anus itu banyak saraf-saraf yang sensitif yang bahkan tersentuh terasa sakit. Biasanya juga berdarah juga ya. Nah, ambeien adalah kondisi yang tidak berbahaya dan tidak menular. Kalau untuk berbahaya sendiri tergantung dari kondisi atau grade dari ambeiennya itu sendiri. Tetapi kalau menular, ambeien tidak menular karena faktor penyebabnya itu sendiri dikarenakan kurangnya asupan serat sehingga menyebabkan tekstur ataupun bentuk nya itu mengeras ya, sehingga menyebabkan kita mengedan dan timbullah iritasi pada anus. Dan kondisi-kondisi ambeien biasanya bisa disembuhkan ya, baik dalam pengobatan biasa, maksudnya minum obat ataupun dengan operasi. Itu pada kondisi-kondisi tertentu biasanya yang udah mencapai grade 3 dan 4 ya. Nah, seberapa umumkah kondisi ini? Ambeien merupakan gangguan pencernaan yang termasuk umum dan pernah dialami oleh banyak orang. Berdasarkan penelitian pada usia 50 tahun, hampir setengah populasi pernah mengalami wasir atau ambeien ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tapi lebih sering terjadi pada ibu hamil, pasien yang sembelit, yang buang air besarnya susah, atau pada pasien diare kronis. Nah, kalau untuk ibu hamil, kenapa lebih beresiko untuk terkena ambeien? Karena ada tekanan dari atas perut
yang menekan pada saluran pencernaan bagian bawah. Nah, kondisi-kondisi misalnya pada usia-usia kehamilan udah mencapai trimester ketiga, itu menekan saluran pencernaan bagian bawah yang menyebabkan pembuluh darah juga ikut tertekan. Nah, kemudian untuk pada pasien sembelit, nah sembelit itu yang tadi kita bahas di awal, itu yang menyebabkan mengedan dikarenakan susahnya buang air besar, ngeras ya. Nah, itu yang membuat seseorang itu melakukan ngedan atau mengejan. Kemudian pada pasien dengan diare kronis, kenapa orang yang mengalami diare dapat menyebabkan ambeien? Karena pada orang-orang yang sedang mengalami diare, dia biasa BAB 10-15 kali dalam sehari, menyebabkan adanya iritasi. Jadi ketika seseorang sering buang air, terus cebok, buang air, cebok, akhirnya terdapat iritasi pada lubang anusnya. Nah, iritasi tersebut bisa menyebabkan mengeluarkan darah dan ada bengkak biasanya pada pembuluh darah ataupun sekitar daripada anus itu sendiri. Kemudian tanda dan gejala ataupun gejala yang sering terjadi pada penyakit ambeien atau wasir, atau dalam bahasa kedokteran kita sebutnya hemoroid ya. Biasanya munculnya benjolan pada area anus. Kemudian anus terasa gatal serta anus terasa nyeri terutama saat duduk. Nah, mungkin bila ada gejala-gejala, salah satu gejala yang muncul di antara teman-teman, bisa diperiksakan ke dokter atau tenaga medis terdekat untuk memastikan apakah itu ambeien atau bukan, karena takutnya bisa jadi ada penyakit lain di area anus itu. Tapi lebih spesifik biasanya terasa ada benjolan, sakit saat buang, apalagi saat buang air besar, kemudian ada disertai darah ya, biasanya darah segar, itu udah mengarah ke ambeien atau wasir. Sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih ambeien? Nah, pertanyaan itu sering ada atau sering muncul di benak kita. Kadang pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang mengalami atau menderita ambeien, Mas, kalau ambeien bisa disembuhkan nggak? Jawabannya bisa, sangat bisa ya guys ya. Kalau untuk pada grade 1, grade 2 biasanya kita tidak perlu, grade 1 itu biasanya kita tidak perlu mengkonsumsi obat, cukup dengan mengatur pola makan, banyak mengkonsumsi atau makan yang tinggi serat, buah-buahan, sayur, terutama buah pepaya, karena pada pepaya itu mengandung enzim pepsin yang dapat melancarkan buang air besar, dan dibanyakin lagi minumnya 2 liter sehari itu wajib. Kemudian aktivitas, nah itu diperbaiki saja. Tapi untuk grade 3, 4 biasanya kita jika sudah tidak bisa diatasi lagi dengan obat-obatan, biasanya dilakukan operasi. Nah, kapan harus periksa ke dokter? Nah, ini tadi melanjut dari pertanyaan tadi yang sebelumnya, bisa disembuhkan atau tidak. Anda harus menghubungi dokter bila Anda mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, ambeien terasa nyeri dan tidak kunjung membaik walau sudah diobati di rumah. Nah, ini tadi ketika kita sudah memperbaiki pola makan, sudah banyak mengkonsumsi serat dan banyak minum air putih, aktivitas juga sudah ya lumayan lah, tidak terlalu banyak duduk, tetapi masih terasa sakit. Kemudian ada BAB darah atau berwarna hitam atau BAB berdarah atau berwarna hitam. Kemudian Anda merasa pusing atau kelayangan. Nah, yang ditakutkan ketika Anda merasa pusing atau kelayangan, adanya penurunan HB atau HB di bawah normal. Itu juga menjadi alarm awal dalam komplikasi ambeien tersebut. Nah, itulah tadi penyampaian singkat tentang ambeien dari Kulasu Channel. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya guys. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.